Ini mirip juga dengan hadis Nabi SAW, yang hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, waktu selesai sholat subuh lalu hujan di Madinah. Dari malam, semalam suntuk hujan terus sampai subuh. Waktu Nabi SAW sholat subuh hujannya berhenti, tapi sudah basah semuanya. Maka Nabi SAW selesai sholat lalu bersabda, sesungguhnya Allah telah berfirman, telah tiba pada pagi hari ini hamba-hambaku yang beriman padaku dan kufur kepadaku. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah berfirman mengatakan, siapapun yang mengatakan hujan ini turun semalam karena Allah, maka dia telah beriman pada Allah dan kufur kepada bintang-bintang. Dan siapa yang mengatakan hujan ini terjadi semalam karena bintang ini dan bintang itu, dia telah beriman pada bintang dan kufur kepada Allah. Sampai hujan turun pun tidak boleh kita katakan, oh hujan ini karena sudah musimnya malah. Karena hujan turun kuasa Allah. Sekarang bulan Agustus bukan musim hujan, tapi Masya Allah hujan terus. Kuasa Allah. Kalau Allah mau membolak-balikkan apa saja bisa, gitu kan? Kuasa sang pencipta Allah. Allah menyuruh kita kufur kepada semua tagut. Kita disuruh kufur kepada semua tagut, ya. Sampai dalam sebuah pepatah bahasa Arab dijelaskan tentang masalah memahami kalimat la ilaha illallah dengan 7 syaratnya ditambah 8 oleh para ulama akidah. Di dalam sebuah syair bahasa Arab dikatakan, wa fi syurutin sab'atun qad quyyidat, dan di 7 hal syarat telah terikat dalam masalah kalimat la ilaha illallah, ya. Wa fi nususin haqqun waradat, dan di dalam nusus Al-Quran dan Sunnah betul-betul sudah disebutkan, fa innahu la yantafi'u qailuha illa binutkin haitsu yastakmiluha, tidak akan bermanfaat kalau orang cuma mengucapkan tapi dia tidak mengamalkannya. Lalu disebutkanlah 7 syarat tersebut, al-ilmu wal yakinu wal qabulu wal inqiyadu fadiru ma aqulu. Jadi ilmu, harus yakin, punya ilmu bahwasanya Allah memang tidak ada Tuhan selain dia. Harus itu ilmu dengan cara belajar, ya. Dalam ayat dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajar kalian, cari tahu tentang la ilaha illallah itu. Belajar dalam konsep-konsep akidah, belajar bagaimana Nabi SAW tanamkan tentang masalah tauhid ini kepada para sahabatnya. Kemudian yang kedua, kalau sudah punya ilmu, seperti antum hadir di majelis ilmu begini, apa yang muncul? Yang kedua, al-ilmu wal yakin, akan muncul keyakinan. Keyakinan ini adalah pondasi tangga yang kedua. Antum kalau sekarang sudah tahu, oh ternyata saya kalau ada musibah yang ciptakan saya Allah, ciptakan musibah Allah, yang juga berikan jalan keluar Allah. Tinggal muhasabah apa penyebabnya. Oh dosa saya tinggal istighfar. Nikmatin prosesnya, pasti fa innamal usri yusra. Konsepnya keyakinan. Selesai, jalani saja, dan tidak ada solusi tercepat, terdekat, paling tepat kecuali itu. Al-ilmu wal yakin wal qabul. Kemudian qabul, menerima semua apa yang Allah sudah takdirkan. Terjadi apapun, alhamdulillah, apapun. Wal inqiyadu fadilu ma aqul. Al inqiyad adalah setelah kita menerima, kita akan mengembalikan hasilnya kepada Allah. Mau kena banjir, mau kena kebakaran, mau kena apa, mukmin tahu masalahnya. Tinggal muhasabah, istighfar kepada Allah, Allah bisa mengembalikan segala sesuatunya. Cuman Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta, dan Allah juga mengangkat sesuatu yang sedang menimpa kita sesuai dengan perhitungan kita manusia, dalam arti kata punya proses. Saya pernah kasih contoh masalah ini teman-teman. Kalau kita lapar, minta kepada Allah dihilangkan lapar, ya Allah hilangin lapar saya. Apa laparnya tiba-tiba hilang kalau Allah kabulkan? Tidak, ada proses. Kita dapat makanan, kita kunyah, ditelan, masuk ke usus, diproses dulu, kemudian baru kita kenyang. Capek, ya Allah capek, baiklah Allah buat kita ngantuk, tidur beberapa jam, bangun kita sudah sehat. Haus, kita minum air, gitu kan. Semua ada proses. Sama kita diberikan nikmat melalui proses manusiawi kita, dibuat variabel-variabel orang akan bisa berhubungan dan mendapatkan. Kemudian teman-teman, kalau mau diangkat sesuatu dari kita juga dengan cara manusiawi, tapi kita tinggal bagaimana mengontrol dengan ya ilmu kita. Saya kasih contoh lain supaya lebih jelas difahami. Ini kisah baru terjadi sebenarnya, belum lama di Indonesia. Saya juga dapat dari salah satu sumber, ya mudah-mudahan saya yakin sumbernya baik, karena ini dari beberapa teman-teman dai gitu ya. Dan kisah nyata di Jawa terjadi. Ada seorang saudara kita muslim jual bakso. Kisah nyata. Dan saya sekarang semenjak saya dapat kisah itu, saya sering sampaikan dalam pengajian. Menurut saya Masya Allah kisah yang perlu diangkat gitu. Seorang penjual bakso ini tinggal di tengah sawah. Kemudian dia setiap hari keluar ngangkat baksonya, lewatin sawah-sawah sampai dapat di jalan raya desa. Kemudian tunggu mobil angkot, yang mobil angkot ini mungkin cuma lewat sekali
dalam sehari, kemudian naik pergi ke desa, kemudian setelah menjual baru dia kembali lagi ke rumahnya. Setiap hari dia selalu berdoa sama Allah agar dimudahkan dan diberkahi, dan Allah kabulkan, dikasih terus. Karena dekatnya sama Allah, Allah berkahi. Satu waktu dia keluar pagi, begitu dia lewat di sawah, jatuh, baksonya semua tumpah, kotor. Mobil yang lewat tidak bisa nunggu lama, pergi. Lalu dia menggerutu, kenapa ya Allah, hari ini lalu saya mau beri makan apa keluarga saya. Kita bayangkan kalau di posisi orang ini memang sudah buat dagangan, sudah rapi, tinggal dijual, terus kemudian jatuh, tumpah. Dengan hikmah Allah jatuh begitu saja. Maka dia sempat gerutu, lalu dia pulang ke rumahnya, dia ceritakan sama istrinya masalah ini. Kemudian istrinya pun bilang sabarlah, ya, sabarlah. Ternyata 2 jam kemudian setelah itu dia sudah tidak bisa pergi. Tetangganya datang dan mengatakan, hai fulan, kau tidak jadi pergi naik mobil. Dia bilang iya, tidak jadi. Ceritanya begini tadi, dia bilang kau mestinya bersyukur sama Allah, karena mobil tadi yang kau mau naikin itu, baru saya dapat berita jatuh di jurang, semuanya mati. Satu mobil semuanya mati, dari supir sampai semua penumpangnya. Yang tadinya dia gerutu, sekarang dia bilang alhamdulillah. Tinggal sekarang baksonya yang rusak. Subhanallah, pada saat itu juga setelah dia bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni saya karena saya tidak tahu tentang hikmah yang tersembunyi, kembalikan urusan sama Allah. Yang terjadi apa? Ada peternak bebek yang datang. Peternak bebek ini teman-teman sekalian, memang dia dengar di situ ada penjual bakso dan dia butuh bakso bukan yang baru, bukan untuk manusia, bakso yang sudah jatuh rusak, dikasih bebeknya, dibeli semua bakso itu. Hah? Selesai nggak urusannya? Sederhana, sederhana. Subhanallah, orang kalau patuh pada Allah mudah sekali. Ada seorang pengusaha di Jerman juga begitu kemarin kisahnya. Dia mau meeting di Perancis, penting sekali. Tiba di bandara sudah buru-buru, ternyata pesawat sudah ditutup, belum terbang pesawatnya, tapi sudah ditutup, nggak bisa lagi. Saya siap bayar apa? Sudah kelas bisnis, nggak bisa. Pokoknya sudah nggak bisa. Nggak tahu kenapa nggak bisa. Orang ini masya Allah ahli ibadah, dikenal begitu, dinukil oleh para teman-teman dai kita di sana. Maka dikatakan ini orang alim, kelihatan, tapi dia coba ikhtiar, berusaha. Cobalah bantu saya gini, nggak bisa. Harus penerbangan setelahnya. Ada meeting penting. Maka akhirnya dia bilang baiklah kalau gitu, telepon di sana, maaf saya tunda 4-5 jam lagi penerbangan setelahnya. Sementara dia tunggu di bandara, lalu kemudian ada berita di cuplikan film 15 menit saja setelah itu di TV di bandara, kalau pesawat yang tadi naik itu jatuh. Kita tidak boleh sangka buruk, asal hubungan kita dengan Allah benar, tidak usah khawatir. Pasti Allah punya cara menyelesaikan perkara kita. Dan ada banyak teman-teman kalau ikuti ceramah-ceramah di YouTube yang saya sampaikan, kisah-kisah orang soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Dan pelajaran kita ambil dari orang yang terdahulu teman-teman, yang sudah berlalu, dari orang-orang soleh yang sudah meninggal, itu ibrah dan pelajaran. Bukan diambil dari orang yang masih hidup yang akhirnya masih bisa dia melakukan kesalahan-kesalahan. Ini pelajaran-pelajaran yang harus kita hubungkan dengan bagaimana kalau seseorang menjalin hubungannya dengan Sang Pencipta dan mengesahkan itu. Tidak usah bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala.